Yang terjadi kemarin dengan Pak Ugro, dengan siapa ya katanya perwira pertama Iya, Polda betul. Metro. Betul. Lu terima senior lu, bapak lu anggap dia sampah. Untung saya nggak ada di situ. Kalau saya ada di situ mungkin, coba aja. Saya cepat tanya loh Pak Ugro, Pak, Bapak dipersilakan duduk gak? Enggak. Saya begini deh. Nih, berdiri 2 jam begini. Saya juga nggak kurang kritis, Pak. Tapi itu semua didasari cinta kepada Polri. Pak Ugro gayanya begitu, Napoleon gayanya begitu, Pak Susno gayanya begini. Itu style. Kita nggak usah baper lah, kita udah tua. Jiwa kami, dan saya yakin jiwa seluruh purnawirawan Polri sampai mati tetap tribata di dada. Yang dilakukan polisi kemarin itu excessive force nggak? Polda Metro dalam hal ini juga nggak mau melakukan itu, excessive force itu. Ini ada satu faktor lain yang mungkin turut membuat polisi melakukan itu. Apa? Laporan dari mantan presiden. Banyak sekali kritik yang sekarang harus dihadapi oleh institusi kepolisian. Kalau menurut Abang, Polri saat ini baik-baik saja atau? Polri itu adalah kerajak sampah, Pak. Segala macam kotoran dibuang sama penghuni rumah di kotak sampah. Tapi rumah ini kalau nggak ada tempat sampah, maka sampahnya dibuang di tempat tidur, di ruang tamu, jorok di rumah kalau nggak ada tempat sampah. Kasus yang Abang terima itu berkaitan dengan potensi Abang untuk menjadi Kapolri saat itu. No comment. Kalau saya ngomong, saya dibilang GR, Pak. Itu udah berlalu lewat. Siap. Saya pun udah lewat, saya sekarang udah 61. Buat saya naik kelas, Pak. Saya merasa naik kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, ada yang kelihatannya sedang retak di tubuh Kepolisian Republik Indonesia Polri. Bukan kasus, bukan soal oknum, tapi sesuatu yang tampaknya lebih dalam. Soal etika korps, soal marwah institusi, dan mungkin pula soal kompas moral di institusi tersebut. Manakala seorang Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Pak Ugro Seno, merasa suaranya tak lagi didengar oleh para juniornya sendiri, pertanyaan kita pun menjadi lebih sederhana. Apakah Polri saat ini tengah kehilangan arah? Tidak ingin berlama-lama, kita langsung saja tanya seorang yang pasti tahu betul dengan persoalan ini. Beliau adalah Irjen Pol Purnawirawan Napoleon Bonaparte atau Bang Napo. Ya. Terima kasih, Bang Napo. Saya panggil begitu saja ya. Kang Darso. Saya juga nggak tahu dari mana tiba-tiba Kang Darso ini. Bang, kalau sebagaimana tadi kita buka ya, dan kayaknya publik juga sudah tidak harus saya perinci lagi apa yang kemudian terjadi pada Pak Ugro Seno ketika beliau menyertai Pak Roy Suryo dan Dr. Tiva, beliau merasakan ada sesuatu yang kurang nyaman perlakuan yang dia terima dari junior-juniornya. Apa yang sedang terjadi sebetulnya di Polri kalau itu dirasakan oleh Pak Ugro? Kalau menurut saya melihat apa yang terjadi itu, ini ketersinggungan. Ketersinggungan yang sebetulnya sangat saya pahami sebagai sama-sama purnawirawan Polri. Yang sama statusnya sekarang dengan Pak Ugro Seno. Jadi itu tidak lebih dari ketersinggungan seorang kakak atas sikap adiknya. Kita semua tahu bahwa di Polri itu kami bukan hanya diatur berdasarkan pangkat dan jabatan, tapi juga ada yang namanya hierarkis. Etik. Dari pendidikan pembentukan kami diajari bagaimana etik. Ketemu pimpinan saja nggak cuma Pak, tapi harus begini. Hormat. Contohnya. Begitu. Bukan cium tangan ya. Dia dinas diajarkan begini, hormat yang betul. Makanya saya juga nggak mau kalau anak buah saya kok salaman kok cium tangan. Kayak pesantren. No, diajar di pendidikan kita nggak diajar cium tangan. Tapi begini, ini sudah penghormatan tertinggi. Nah, itu melekat sampai mati. Penghormatan itu. Tidak bisa, janganlah
gara-gara mungkin udah pensiun, Mhm. terus kemudian dianggap sudah bekas. No, itu yang masih dinas harus tahu bahwa Tribrata itu tetap melekat di dada setiap purnawirawan sampai mati. Hmm. Nanti Anda pun setelah pensiun akan merasakannya. Cinta itu tidak bisa hilang. Cinta terhadap institusi. Iya, karena dia yang menghidupi, membesarkan, mengangkat derajat kita dan keluarga. Mana mungkin, jangan kacang lupas sama kulit. Itu. Kalau yang terjadi adalah seperti Mhm. itu apakah itu artinya bahwa bagi sebagian, Ya. saya tidak mungkin saya mengatakan seluruhnya, Ya. bagi sebagian personel Polri yang masih aktif, ada yang menganggap bahwa seseorang yang sudah pensiun itu hilang begitu saja. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Saya pikir itu terjadi di semua orang, Pak. Nggak usah dia polisi, sesama polisi. Kadang-kadang dalam bisnis sehari-hari juga kalau sudah nggak penting lagi menguntungkan bisnis saya ditelepon pun nggak ngangkat lagi, ketemu melengos aja. Mungkin begitu. Jangan lupa ya, Pak Ugro itu bintang 3, Ya, bekas Wakapolri. Wakapolri. Itu jabatan paling cukup strategis sangat di Polri ya. Iya. Orang mau naik pangkat, mau naik apa, kalau nggak tanda tangan para dia tuh nggak bisa tuh naik tuh. Sebagai Wakapolri ya. Iya, iya. Mungkin yang sekarang masih dinas juga banyak yang karirnya bagus juga atas andil Pak Ugro. Siapa yang tahu? Jangan dong. Terus kita bertamu ke rumah orang saja, assalamualaikum. Kita sebagai tuan rumah bukakan pintu, silakan masuk, silakan duduk Pak. Ada minum kita kasih, ada kue, ada perlu apa, begitu. Itu nggak kenal loh. Ini orang tua, senior, bekas Wakapolri, datang, Mbok ya, kalau saya terima begitu, siap Jenderal, saya Pak. Pak, duduk sini Pak. Pak, minum apa? Ada teh apa? Pak, ada pun masalah beliau di luar, digituin nama Jenderal, hilang semua itu Pak. Itu nggak bakal terjadi yang kemarin. Das, ketersinggungan. Sikap Pak. Masih untung itu terjadi sama Pak Groseno. Komentarnya cuman apa? Ngomong di podcast ya. Podcast, betul. Yang lain karakter berbeda-beda. Saya berbeda. Mungkin akan lain dari Kalau Bapak begitu? Oh, coba aja. Tapi alhamdulillah ya. Setelah saya pensiun, adik-adik saya polisi ketemu saya bagus semua. Kemarin saya datang ke Samsat sendirian, perpanjangan STNK, semua, Pak, saya bantu Pak. Aduh, belum saya minta. Artinya baik semua. Ya kita juga baik lah. Iya. Ya ini tersinggung aja Pak. Okay. Pak Ugro itu tersinggung. Bang Lapo kan pernah mengalami sesuatu yang kurang enak. Ya. Artinya diperkarakan. Dulu. Dan itu pasti diperiksa oleh polisi, oleh teman-teman sejawat, bahkan mereka yang adik-adik. Adik-adik semua Pak. Apakah juga pernah mengalami hal yang kurang mengenakan pada proses itu? Pak, namanya mengalami proses begitu, nggak ada yang enak, Pak. Kita mungkin kuat menghadapi, udah biasa. Istri, anak, keluarga, di rumah tuh bisa dibayangkan nggak stresnya kayak gimana. Tapi kita tegar, mereka kuat. Mereka kuat, kita tambah tegar. Itu bedanya dengan yang lain. Apa yang terjadi dengan Pak Resuryo ya, Bu Tifa ya, hari itu ya, itu juga terjadi dan saya alami kok. Loh, sama kok. Artinya diperlakukan kurang enak juga? Lah, Pak. Padahal Bapak seorang polisi dan irjen. Irjen aktif pejabat utama Polri loh saya waktu itu. Diperlakukan begitu. Ya. Tapi saya paham. Yang mereka lakukan ini itu SOP. Yang dulu juga saya lakukan. Iya. Jadi yang mereka lakukan sekarang kepada saya begini. Mereka bilang, tapi mereka bagus. Waktu sebelum datangi saya, mohon izin, Bang, kami dapat tugas karena berdasarkan laporan ini, kesaksian ini, bukti ini, kami ngambil keterangan. Oh silakan deh. Anda tanya, saya jawab. Anda berhak bertanya dan kewajiban saya menjawab. Saya jawab. Selesai. Berhubung mereka juga baik-baik, sopan ini, ya semuanya saya juga layani dengan bagus. Tapi kalau mereka pada waktu mereka saya juga peting keringan nggak keluar, sini loh.
gitu. Tapi semua baik waktu itu. Berjalan lancar. Kalau tadi Abang mengatakan agak kurang enak, pada sisi mananya? Pak, siapa sih yang dapat musibah begitu terus happy? Karena apa? Kita tahu persis risikonya. Banyak kurang ditambahin, tambah dikurangin. Ini berhadapan pertanggungjawaban hukum. Iya. Ya, apapun kita bilang di penyidikan, penuntutan, pengadilan, bukti-bukti. Orang lupa, kalau bicara hukum, penegakan hukum, itu 10 ahli hukum berkumpul, 200 pendapat tuh masih kurang, Pak. Dan semua pendapat tuh nggak ada salahnya, semua benar ada argumentasi masing-masing. Jadi kita sekarang pun dalam proses Indonesia ini sedang membangun budaya hukum kita itu supaya lebih baik dari kemarin. Karena apa? Hukum itu tidak stuck. Dari masa ke masa hukum bergerak mengikuti perkembangan peradaban manusia. Makanya hukum sendiri oleh DPR itu ada yang dikurangin, ada yang ditambah segala peradaban. Dulu sebelum tahun 75 nggak ada penyelundupan. Tahun itu dibikin undang-undang penyelundupan sehingga penyelundupan berkurang. Mengikuti perkembangan. Saya melihat bahwa sampai urusan selesai, sampai proses pengadilan usai, Abang selalu kelihatan firm, tidak bersalah, merasa tidak bersalah. Sebetulnya kalau memang itu kan, saya selalu percaya bahwa rasa itu datang karena keyakinan. Berarti Abang merasa tidak bersalah, yakin untuk itu. Nah, kalau begitu, siapa sih yang main-main dengan Abang untuk persoalan itu? Kalau boleh tahu. Serius nanya itu? Serius. Jadi masalah lain nih? Agak lain ya, nggak apa-apa. Bukan masalah Pak Gro lagi? Iya. Tunggu tanggal mainnya. Kenapa Bang? Ada apa? This is not the right time to tell the truth. Karena bahaya? Karena banyak faktor. Kita lihat, karena kita yakin kebenaran sebenarnya lambat laun akan terbuka. Baik Abang bicara ataupun tidak? Saya udah merasakan Pak ya. Justru saya tidak bicara, justru terbuka sendiri. Dengan saya tidak bicara, terbuka. Saya bicara, semua diam. Begitu saya diam, semua bicara. Ya, jadi itu kenapa saya firm, Bapak bilang tadi firm, karena saya percaya takdir sudah dicatat di laut mahfuz buat saya. Dan saya jalani dengan ikhtiar, bismillah, tawakal. Alhamdulillah, saya dapat ijazah Pak, sertifikat, lulus Pak. Dari cobaan itu, tantangan itu, tanpa ada yang berubah, mentally or physically. Tetap firm. Abang tadi mengatakan bahwa justru ketika itu terjadi pada keluarga Abang, berbeda dengan sesuatu yang rasional. Yang terjadi justru keluarga menjadi lebih tough, keluarga menjadi lebih erat, dan tadi prestasi-prestasi anak-anak Abang juga. Kenapa? Karena mereka lah yang paling tahu bagaimana saya. Mereka bersama saya 24 jam sehari selama sekian puluh tahun. They know. Mereka yang paling tahu berapa duit saya di dompet, di situ. Dia tahu semua. Tahu. Dan dia bandingkan dengan teman-teman saya mungkin. Beda sekali. Jadi, begitulah. Abang nggak mau terbuka, tapi saya kan juga punya telinga. Punya teman. Punya, gagahnya jaringan lah yang memasok ke telinga saya dan kepala saya. Ada yang mengatakan begini. Kasus yang Abang terima itu berkaitan dengan potensi Abang untuk menjadi, Kapolri saat itu. No comment. Kalau saya ngomong, saya dibilang GR, Pak. Itu udah berlalu lewat. Siap. Saya pun udah lewat, saya sekarang udah 61 usia. Ya udahlah. Saya bilang itu adalah takdir tercatat di laut mahfuz buat saya. Dan demi tawakal saya laksanakan peran itu, semua saya jalani. Dan itu memang betul. Seperti kata ulama-ulama, buat saya naik kelas, Pak. Saya merasa naik kelas. Itu.
Abang pernah bicara ke media, Hmm. kita kembali ke urusan Polri nih, Ya. bahwa Polri itu terlalu sentralistik. Eh, apakah akar persoalan yang ada di Polri, apapun itu, Hmm. kita nanti akan bahas persoalan ini ya. Akar persoalan yang ada di Polri adalah bahwa institusi ini terlalu terkonsentrasi akan kekuasaan. Jadi banyak sekali kekuasaan terkonsentrasi di sana. Sebetulnya terbalik. Terbalik. Ya. Institusi Polri itu, kepolisian itu, apalagi di Indonesia Polri, itu ibarat gadis cantik. Semua orang ingin meminangnya. Ya. Tak bisa dipinang, kalau bisa digandengnya. Kalau bisa dipengaruhi jalan pemikiran, dapat diatur. Semua juga pengen begitu. Karena apa? Tugas kepolisian itu mendampingi hajat hidup orang dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dalam tidurnya pun peran polisi ngejagain supaya jangan kemalingan. Iya, betul. Jadi dalam dunia bisnis, dalam dunia politik, itu semua membutuhkan keamanan, membutuhkan pendampingan. Dan itu adalah tugas Polri. Jadi siapa sih yang nggak mau dekat sama polisi? Yang terbantu oleh polisi, wah polisi bagus. Yang tidak terbantu polisi jelek, tidak berpihak. Begitu. Lupa saya penyidik 30 tahun Pak ya. Saya jadi paham. Saya nggak bisa berharap disukai semua orang. Karena apa? Orang datang kehilangan. Saya cepat dapat pelakunya. Yang korban bilang, Pak hebat, Bapak terima kasih. Tapi si pelaku dan seluruh keluarganya benci banget sama saya gara-gara saya cepat kerjanya terus diungkap. Terus saya lambat-lambat nangkepnya. Nggak ketemu buktinya. Si pelakunya nggak kenal ketemu. Si korban yang minta tolong dia, polisi lambat. Polisi kerjanya tidur tok katanya. Jadi kerja benar tetap salah, kerja nggak benar lebih salah lagi. Apakah perasaan seperti itu yang kalau itu kemudian ada di rata-rata personel polisi yang membuat mereka terkesan bekerja mediocre, enggak? Bekerja? Mediocre, setengah-setengah. Banyak hal ya dalam implementasi tugas di lapangan. Banyak kendala. Pembagian kerja saja, waktu saja Pak ya. Coba dibayangkan nih, contohnya Polsek aja lah. Yeah. Dulu saya pernah jadi Kapolsek, anggota saya 11 orang. Yang 11 orang itu masih enak Pak. Dia ada peluk pembagian, kerja 8 jam, diganti 8 jam. Saya Kapolsek 24 jam sehari Pak. Nggak ada istirahat. Ada kejadian saya mesti datang. Saya punya pengganti, nggak ada. Saya manusia, butuh makan, butuh tidur, butuh istirahat juga. Terus itu belum. Kita sedang berkembang menuju ke sistem yang lebih bagus. Sampai sekarang masih berkembang, saya lihat tuh. Bergejolak untuk berkembang jadi lebih bagus. Personil itu, belum kebutuhan yang lain-lain, ya kan. Gitu. Tadi Abang mengatakan bahwa polisi itu seperti gadis manis. Apalagi dalam posisi saat ini, yang cukup, bukan cukup, bahkan sangat powerful. Ada yang mengatakan bahwa karena polisi sangat powerful, di dalam juga terjadi semacam office politik atau apapun namanya. Apakah itu terjadi? Persaingan? Iya. Internal? Iya. Di mana-mana persaingan terjadi Pak. Dalam dunia bisnis saling sikat. Saya sering lapor, ini Pak itu pengusaha tambang ini, ternyata ini tambang juga. Rupanya mereka ini mau saya suruh ngantem yang itu supaya dia hidup, supaya dia ini. Persaingan di mana-mana terjadi. Saya rasa di institusi mana-mana pun semua pengen dapat pangkat tertinggi di institusinya. Persaingan itu biasa itu. Jadi betul yang dikatakan media itu bahwa di polisi selalu ada yang namanya perang bintang. Perang antara mereka yang berbintang di sana. Perang bintang yang dimaksud publik itu ya, selebih saya perhatikan,
lebih kepada yang dimaksud dengan perang bintang dimaksud publik itu adalah perang bintang. Contohnya gini, ada 2 orang berseteru nih, Betul. pelapor sama yang ditipu mungkin ya. Yang di sini ada Bintangnya? bintangnya, sini ada bintangnya. Oh, Bukan perang bintang ya, gimana gitu tuh. Ya, itulah sebabnya. Saya sering alami dulu yang begitu-gitu. Semua bawa temennya. Iya. Itu coba lihat, kita sering jalan lah kita ke tempat pengusaha-pengusaha itu. Iya kan ya? Iya. Di temboknya banyak foto-foto pejabat-pejabat yang punya bintang semua itu. Iya. Salaman lagi ini. Biasa itu. Itu yang disebut perang bintang. Tergantung bintangnya mau perang-perangan apa enggak. Tapi sebagai penyidik yang di tengah, saya udah ngalamin tuh. Saya jalan tengah. Itu siapa bintangnya sana. Siapa bintang situ? Dua-duanya saya datangi, saya jelaskan. Pak, begini Pak. Teman Bapak ini keliru Pak. Mohon izin Pak. Bapak dulu yang ngajarin saya supaya benar ya. Teman Bapak ini salah. Jadi saya akan tetap melakukan seperti ini Pak. Tapi Bapak udah paham. Tapi beliau nggak marah sama saya karena saya jelasin. Sebagai junior nih masih aktif, saya datengin Pak izin. Assalamualaikum pakai batik saya. Begini Pak. Bapak kan temannya ini Pak, ini setelah kami cek salah Pak. Jadi mohon maaf, kami jangan begitu. Tapi saya kasih tahu. Ya udah deh, teruskan katanya. Kan bagus dapat dukungan. Artinya saat-saat itu ada semacam ini dong Pak, ada etika yang dijaga. Yes, itu kata kuncinya Pak. Etika. Dulu saya dinas sebagai reserse Jakarta Selatan, Kasatses tahun 2000 saya. Ada dulu di Kasatses kita lah. Ini dijagain, ini bukan dijagain, temannya berteman, biasalah mereka. Saya cek, ini yang betul, ini yang salah. Saya datangin yang salah dulu. Assalamualaikum. Tinggi sekali dibanding saya Pak. Lalu saya datangi. Mohon maaf, ya, Pak. Begini Pak. Oh gitu. Dia ngomong sama saya enggak? Ya biasalah Pak, orang pengen bener. Yang betul begini Pak. Oh ya udah kalau gitu. Teruskan dek. Loh, mau dapat dukungan? Lempeng enak. Bisa. Tapi komunikasi, etik, jangan dilupakan. Yang terjadi kemarin dengan Pak Ugro, dengan siapa ya katanya perwira pertama Polda Metro. Betul. Saya cepat tanya loh Pak Ugro, Pak, Bapak dipersilakan duduk gak? Enggak. Saya begini deh. Nih, berdiri 2 jam begini. Bapak enggak disuruh duduk? Enggak. Apa suruh minum? Iya. Dah. Kita terima tamu aja kita sanggup. Lu terima senior lu, bapak lu anggap dia sampah. Untung saya nggak ada di situ. Kalau saya ada di situ mungkin, saya 12 tahun di dinas di Polda Metro dulu. Sebagai alap-alap, sebagai busur saya dulu di situ. Ya, nggak begitu. Apakah Pak Ugro diperlakukan seperti itu karena setelah pensiun, beliau tetap kritis, bahkan pada institusinya, yang bahkan sebetulnya mungkin itu tanda cinta beliau pada institusi. Oke, bicara kritis dulu. Ya. Saya juga nggak kurang kritis, Pak. Ya. Bapak udah lihat, media udah tahu. Betul. Tapi itu semua didasari cinta kepada Polri. Kita pengen Polri lebih baik. Anak-anak kami juga ada yang polisi, segala macam. Kami pingin mereka, anak-anak kami itu, jalan nanti dalam karya itu, di jalan yang lurus, lempeng, tiada banyak hambatan, seperti yang sudah kami lalui dulu. Itu sebenarnya karena kecintaan. Kalau kok ini ngomong itu gayanya masing-masing. Ya. Pak Ugro gayanya begitu, Napoleon gayanya begitu, mungkin Pak Susno gayanya begini. Itu style. Kita nggak usah baper lah, kita udah tua. Kata istilah ABG sekarang, baper, bawa perasaan. Nggak usah, itu semua itu yakin. Jiwa kami, dan saya yakin jiwa seluruh purnawirawan Polri sampai mati tetap tribata di dada. Itu jangan dilupakan. Tapi juga jangan pula kau lecehkan kami. No. Terima dengan baik. Kalaupun ada kesel-kesel di belakang datang diterima begitu, waduh, hilang semua ini. Ayo kita ngomong deh, selesai masalah, nggak ada yang tidak bisa selesaikan dengan komunikasi. Itu miskomunikasi, sikap tersinggung. Itu siapa sih itu, saya juga cari itu, katanya itu, dan itu tentangan yang terjadi itu perorangan ya, kalau saya bilang oknum ya, atau dia tidak mewakili institusi, baik Polri, Polda Metro, dia tidak mewakili itu.
Begitu. Apalagi dia seorang PAMA, saya dengar itu. Begitu. Jangan dianggap itu sebagai begitulah institusi Polri kepada purnawirawannya. Enggak, kami sering diundang kok oleh ada PP Polri, itu sering ketemu dan kami sering olahraga bagus-bagus saja kok. Ini oknum terjadi. Jangan sampai hal kecil ini yang tidak mewakili institusi ini digeneralisir. Ini adalah sikap Polri kepada purnawirawan. No. Artinya Bapak sebetulnya masih yakin bahwa mayoritas personel Polri masih tetap memegang etika yang tadi yang Abang katakan? Pak, saya masih kenal dengan orang-orang yang di Polda Metro contohnya. Yeah. Contohnya nih, Kapolda Metro Pak Asep. Itu waktu tahun 2019, ruangannya di sebelah ruangan saya, Pak. Saya komandannya. Yeah. Dia sebelah saya tiap sore-sore ngadep, ngobrol, kita ngerokok bareng dulu. Saya tahu bagaimana orang itu santun, etikanya bagus, hormat sama senior dia. Nggak mungkin dia ngajarin bawahannya begitu. Yeah. Karena ini anak-anak ini kadang-kadang apa dia nggak tahu itu Pak Groseno ya? Nggak mungkin Pak Groseno terlalu terkenal untuk tidak dikenal. Gitu. Iya kan? Kenapa dia melakukan begitu? Saya ini apa nih anak nih? Nggak boleh. Nih misalnya satu saat saya datang untuk nemenin saya yang jadi korban tidak pidana, terus you nggak layani. Orang umum saja wajib Anda layani, apalagi ini mantan senior datang, kalau dia bawa korban minta tolong, wajib kau double bantu tuh. Ya. Bukan bawa tersangka ya, bawa orang korban ya. Itu dilihat permasalahannya apa. Jangan dianggap udah pensiun, pengaruhnya apaan? Ya kan? Jangan. Itu orang yang perbuatannya tergantung dari kepentingan yang dia dapat. Udah nggak penting. Coba kalau dulu Pak Ugro masih aktif, masih di ujung aja udah. Jangan begitu. Itu saya bilang sama adik-adik. Tapi ini tidak mewakili institusi Pak ya. Iya. Saya tahu Pak Kapolda, saya tahu itu saya tahu karakternya gimana. Iman pun saya tahu itu bagaimana begitu. Enggak, dia bukan tipe yang kurang ajar sama senior kok. Bagus kok. Di tahun-tahun terakhir Abang bertugas, apakah Abang juga sedikit melihat ada penurunan meskipun itu tidak bisa dikatakan gebiah uyah seperti tadi, tidak bisa digeneralisasi, tapi memang ada sedikit degradasi, penurunan dalam etika. Kalau dari banyaknya dulu media itu tidak seramai sekarang. Ini informasi tidak sederas sekarang. Sekarang makin banyak informasi tentang kelakuan ada anak polisi di lapangan. Makin banyak secara kuantitas kejadian-kejadian. Tapi tidak bisa kita simpulkan berarti kualitasnya lebih buruk daripada kami dulu. Kalau kami sudah pensiun bilang kami dulu lebih hebat dari kalian. Semua juga bilang begitu. Bapak dulu ngapain? Ya kan, kami juga mesti adil. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana menjaga adik-adik kita di kami ini supaya tetap membawa bahwa Polri ke depan itu lebih bagus dari kemarin. Itu aja. Ada beberapa kritik di masyarakat. Dan ini kemudian semakin bergaung ketika penangkapan Pak Roy, meskipun itu sudah berlalu. Kritiknya itu adalah Polri sangat lambat pada pihak yang pada pihak yang dekat dengan kekuasaan. Polri lambat untuk menangani ketika mereka dilaporkan, tetapi pada mereka yang kritis Polri sangat sigap. Apakah Abang melihat seperti itu atau itu juga sebetulnya satu pandangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang hidup di masyarakat? Baik, dalam hal ini untuk kasus Pak Roy Suryo itu dianggap Polri cepat atau lambat? Dianggap Polri cepat untuk mengambil kasus soal tuduhan fitnah, tetapi pada soal yang pada soal pembuktian, Polri tidak melakukan itu bahkan. Pembuktian kasus itu juga? Pembuktian soal ijazahnya. Yang sering kemudian dipertanyakan oleh jadi dua kasus ya. Gini Pak, saya juga pernah merasakan jadi penyidik itu tidak gampang mengumpulkan bukti
supaya penuntut umum bisa mewakili kami nanti di pengadilan, mempertanggungjawabkan seluruh proses itu. Jadi pembuktian yang harus kami kumpulkan itu liku-likunya panjang dan banyak. Ada yang mudah, ada yang sulit. Cepat dan lambat itu tergantung situasi itu. Tingkat kesulitan mendapatkan pembuktian. Kalau masalah orang penting, kritis, cepat ditindak, itu menurut saya cuman bayangan publik saja seperti itu. Untuk kasus Roy Suryo dengan Bu Tifa, itu kan mereka tokoh nasional ya, udah dianggap bukan bekas menteri juga itu. Apalagi pelapornya mantan presiden ya. Nggak mungkin penyidik melihat begitu terus melambat-lambatkan. Cepat. Udah mau cepat pun kalau nggak salah setahun itu baru terungkap, itu baru dikirim kemarin ke jaksa ya. Itu pun setahun, Pak. Artinya apa? Itu menunjukkan kehati-hatian Polda Metro dalam mengumpulkan bukti. Jangan sampai sembarangan ngumpulin bukti ternyata. Jadi itu bukti satu diuji lagi, betul nggak. Itu pun menyangkut administrasi negara. Harus berhubungan dengan beberapa institusi, kampus, dan sebagainya untuk pembuktiannya. Itu bukan masalah yang mudah, Pak. Saya surprise, ini kasus kemudian dapat terkumpulkan dan bisa dilimpahkan. Kemarin waktu hari tanggal Jumat kalau nggak salah ya, itu saya lagi di pesawat itu tuh. Baru mau mendarat Jakarta tuh, baru tahu tuh. Bahwa Pak Roy ditangkap itu. Oh ya? Tangkap ya? Oh ya. Tapi alhamdulillah kemarin dengar lagi nggak ditahan ya. Oh ya, saya lihat running text di beberapa TV itu mengatakan kejaksaan melakukan penangguhan penahanan. Menurut saya enggak ya. Keliru itu. Apa yang sebenarnya terjadi kalau bukan penangguhan penahanan, Pak? Jaksa tidak menahan. Iya. Beda dong. Kalau menangguhkan penahanan harus ditahan dulu baru ditangguhkan. Iya. Oh, jaksa tidak pernah menahan kok. Kok dia menangguhkan? Dia tidak menahan. Loh itu kan ditahan polisi. Iya. 3 hari ya. 3 hari ya. Iya, 3 hari. Kalau orang bawa 3 malam menginap, itu namanya ditangkap dan ditahan. Itu di penyidikan. Begitu diserahkan oleh Polda Metro ke kejaksaan, penyidikannya selesai, Pak. Dimulailah proses berikutnya di kejaksaan namanya pra penuntutan. Artinya semua sprint penahanan yang masih ada 20 hari kan, 3 hari diserahkan ke jaksa, itu selesai. Polri cuma pakai 3 hari dari 20 hari haknya. Terus serahkan ke jaksa, maka kewenangan polisi selesai, udah diserahkan. Jaksa terima, oke, nggak tahan, itu kewenangan jaksa. Bang, tapi kenapa kemarin Polri merasa harus menangkap? Tidak kemudian dengan baik-baik menyerahkan gitu. Karena komplain dari kedua tersangka seperti itu. Mereka seolah-olah diperlakukan sebagai seorang tangkapan. Ya. Bapak tahu kan, kita semua tahu artinya menyerahkan. Ya. Menyerahkan sesuatu kepada orang lain, itu barangnya harus dipegang dulu, Pak. Baru diserahkan. Ya. Kalau, Pak, itu saya kasih, itu di sana ambil. Itu bukan nyerahin, Pak. Barangnya diambil dulu, ini Pak saya serahin. Harus begitu, Pak. Jadi, karena Pak Roy Suryo dan Bu Tifa ya, tidak ditahan selama ini ya. Tidak. Mau diserahkan, kan mesti diambil, mesti diserahkan. Cara ngambilnya kembali, Pak, nggak bisa begitu. Ada prosedur sesuai KUHP. Oke. Diambil, ya hadapkan. Sebetulnya bisa yang lebih soft, betul. Bapak saya setuju. Sebetulnya kalau nggak ditangkap, ada cara yang lebih soft lagi. Ayo Mas, datang sini. Anda dipanggil aja. Anda saya panggil dalam rangka mau saya serahkan ke jaksa. Bisa. Apalagi Pak Roy selama ini kooperatif. Kalau sebagai polisi dan sebagai orang yang 32 tahun seperti tadi Abang katakan menggeluti soal ini, yang dilakukan polisi kemarin itu excessive force nggak?
Kalau menurut saya begini, Pak. Ini saya nggak tahu pasti ya, tapi feeling saya biasanya mendekati benar lah. Iya. Sebenarnya kalau saya pikir Polda Metro dalam hal ini juga nggak mau melakukan itu, excessive force itu. Karena mereka juga lihat, berapa 30 kali Pak Roy itu wajib lapor, datang terus, Iya, seminggu 2 kali. tak pernah absen, Iya. dua-dua ini. Artinya kan tidak yang Ya, balelo lah ya. balelo sulit. Bisa itu, apalagi level beliau bekas menteri, orang terhormat, pasti datang loh, mau menunjukkan bahwa dia ini kan gitu. Dignity ya. Dignity, datang, bisa. Ini ada satu faktor lain yang mungkin turut membuat polisi melakukan itu. Apa? Frankie Stock ya? Iya, Frankie Stock. Apa? Bapak bayangin nggak Apa? kalau misalnya pakai mari mas, Iya. ada datang, Iya. tak serahkan ke jaksa. Yang terjadi apa kira-kira Pak? Pak Roy mau saja kayak. Hah? Pak Roy mau Pak Roy-nya oke, Bu Tipanya oke-oke aja. Iya. Tapi pengikut-pengikutnya, teman-temannya bikin demo Pak. Pengikut Pak Jokowi maksudnya? Pengikutnya Pak Roy. Oh. Nggak mau dong. Iya dong. Nggak mau dong. Jangan mau. Ada yang pengen pansos nih, pengen berjasa di depan Pak Roy. Sok pahlawan. Nggak usah Pak Roy. Dipanggil, nggak usah menghadap. Loh, Pak Roy-nya sportif kok. Udah dibuktikan mau ngadep. Jadi saya pikir nih, kayaknya nih, walaupun saya belum pernah tanya sama Polda Metro, tapi karena ngalami dulu ya, kayaknya adik-adik saya itu feelingnya bukan karena pengen excessive power dengan Pak Roy, tapi karena kalau panggil begitu, lama banget yang ini, ada yang komplain, bikin surat, permohonan, tidak begini, tidak dihadapkan, tunggu dulu, ini banyak kali ininya, bikin cepat aja. Itu nampaknya. Atau bisa nggak kita kemudian memakai logika terbalik? Itu atas desakan kelompok lain yang juga tidak kalah atau bahkan lebih kencang biasanya. Bismillah, mudah-mudahan polisi Polda Metro nggak kayak begitu ya. Kalau polisi Polda Metro kayak begitu saya juga marah loh Pak. Kenapa? Nggak boleh dalam menegakkan penyidikan itu di dalam pengaruh siapapun. Saya tapi ya begitu dulu banyak masalah saya. Tapi kalau kita teguh, bintang 2 juga pensiun, bye-bye. Sebagai orang yang berpengalaman dalam persoalan itu, Abang yakin bahwa ke Polda Metro atau para pejabat-pejabatnya itu bukan sedikit juga dorongan, desakan, wah apalah itu? Saya perkirakan nampaknya faktor itu ada. Apalagi ini laporan dari mantan presiden. Juga mungkin dulu ada hal-hal sebelumnya yang membuat lebih ini ya. Mendudukkan penanganan perkara itu secara spesial boleh. Karena apa? Ini memang menyangkut orang-orang penting. Tetapi bukan berarti dalam penyidikan itu bisa diatur suruh begini sampai hal-hal teknis seperti itu. No. Kenapa? Yang kami lakukan, Polri lakukan dalam hal penyidikan itu untuk kepentingan satu, Pak. Demi keadilan. Pro justitia namanya. Hanya itu. Tidak boleh kepentingan A, kepentingan B, kepentingan politik. No. Pro justitia. Profesional adalah keteladanan. Loh, saya dulu ngadepin banyak. Katanya perang bintang tadi. Ya, betul. Yang ini dipegang jenderal ini, dipegang jenderal itu, semuanya. Saya datang nih, Pak. Pak, izin Pak, begini perkaranya, Pak. Teman Bapak agak kurang benar. Begini, Pak. Rupanya beliau pun dibohongin sama yang ini. Setelah saya jelaskan, oh gitu deh. Ya kalau gitu teruskan deh katanya. Siap, laksanakan, luruskan. Easy toh. Komunikasi. Intinya. Seberapa independen Abang meyakini personel pejabat-pejabat di Mapolda Jakarta ketika misalnya banyak tuduhan bahwa Kapolri yang diangkat di zaman Pak Jokowi, katakan saja memesan agar kasus ini diperlakukan khusus, terserah kita mengartikan apa khusus itu. Sekarang saya balik. Kira-kira perlakuan khusus apa yang telah dilakukan Polri kepada kasus ini? Saya bilang nggak ada. Hitungan saya sebagai mantan penyidik, lama loh nyidik kasus itu,
Laporannya tahun lalu, Iya, tahun sekarang lalu. ini lama, Pak. Kalau kekhususan dalam arti bahwa kasus pembuktian tidak berlanjut, tetapi kasus tuduhan fitnah bergulir sampai setahun ini gimana, Bang? Kalau ada yang kemudian begitu. Sekarang kan yang tangani kasusnya fitnah ya. Iya. Fitnahnya Pak Roy Suryo katanya Fitnah itu Pak kan, Roy Suryo yang kepada kemudian Pak dilaporkan Jokowi. oleh Pak Jokowi. Ya kan sudah ditangani, bahkan sudah dilimpahkan. Ini kemarin itu Pak, Sementara kasus pembuktian, kasus yang diajukan oleh kelompok Pak Roy Suryo, kan kemudian seolah dipetieskan. Kalau publik melihatnya. Laporan yang mana? Laporan soal, maaf, tudingan ijazah palsu itu, Pak. Laporan Pak Suryo Iya. itu. Itu laporannya udah dilimpahkan oleh Bareskrim ke Polda Metro. Waktu itu ada statement dari Bareskrim, laporan ini dilimpahkan ke Polda Metro. Berarti Bareskrim udah nggak nanganin lagi. Polda Metro. Kalau begitu, kan ini ada dua persoalan. Yes. Tapi mengapa yang satu berlanjut di Polda Metro nih, karena sudah dilimpahkan. Tapi yang satu kemudian tidak dilanjutkan. Iya, penyidik Polda Metro lah yang bisa menjawab. Kenapa? Tapi Bapak sepakat bahwa proses yang kasus yang ini itu tidak dilanjutkan. Kalau misalnya begitu kok, sebagai seorang yang kalau dilanjutkan mana kita nggak lihat kok di media kok, sama-sama nggak lihat. Iya betul. Kalau memang itu masih ada kewajiban polisi penyidik untuk terima semua laporan, sidik, jangan ajukan. Kalau memang tidak cukup bukti, hentikan. Kalau memang cukup bukti, teruskan. Kalau ada kendala, jaksa minta apa? Cukupi. Itu saja. Gampang. Jadi itu saya, ini opini masyarakat bilang, ini ada keperpihakan Polda Metro ya. Betul. Terhadap kasus ini, laporannya mereka tidak ditangani tentang Pak Jokowi, tapi laporan Pak Jokowi ditangani, begitu ya. Betul. Kalau laporan Pak Jokowi kita lihat sudah kemana, sudah diserahkan, berarti jalan, walaupun lama juga, setahun. Ya. Laporan itu nggak jalan, iya ya, saya juga nggak lihat ada kemajuan di media tentang kasus itu. Ya tinggal kita tanyakan ke Polda Metro, bagaimana tuh? Jalannya gimana? Publik perlu dengar informasinya sampai di mana. Kalau ini katakan saja tidak berjalan secara proporsional, artinya yang satu sudah berjalan setahun, meskipun itu susah, tapi yang satu kemudian mengendap, apakah ini urusan prioritas atau sebetulnya memang ada sesuatu yang tidak berjalan proporsional? Kalau soal prioritas, menurut saya prioritasnya sama. Harusnya? Harusnya sama. Karena apa? Semua menyangkut mantan pejabat negara. Yang satu menteri? No, yang dua-duanya mantan presiden. Oh iya. Ini penting. Ini harus menjadi perhatian. Ya, silakan publik kita semua bertanya mengapa. Tolong itu diteruskan. Ada laporan. Kalau tidak cukup bukti segala macam, hentikan aja. Kita pengen dapat hasil. Jangan berpanjang-panjang. Saya dulu pernah jadi direktur Jogja, sehari 10 saya hentikan penyidikan kalau memang nggak benar. Maksudnya nggak ada bukti, daripada orang dijadikan tersangka 5 tahun seumur hidup, nggak bisa buka rekening, nggak bisa ini karena terhambat status tersangka. Hentikan. Nanti kalau dapat lagi kita buka lagi penyidikan. Bisa kok. Bisa. Abang tadi mengatakan bahwa Abang cukup intens mengikuti kasus ini. Terbukti ketika turun dari pesawat landing ya. Ketika landing pun Abang sudah ini. Seberapa intens Abang mengikuti atau memang ada hubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini? Saya kenal. Kenal. Siapa? Semua. Pak Ugro saya kenal. Pak Roy kenal. Saya kenal Bu Tifa. Kenal dalam arti? Ya, kenal dalam arti pernah ketemu, ngobrol-ngobrol banyak bagaimana ya kita. Jadi begini saya bilang itu. Jadi saya perhatikan banyak sekali pihak-pihak yang mencoba bukan mempengaruhi, memberikan masukan kepada mereka berdua. Mereka bingung. Terus mereka mungkin datang ke saya sebagai bekas polisi ini mungkin jadi saya jelaskan ini begini. Oh jadi enggak, itu enggak betul, yang ini kayaknya begini, coba gitu, ikutin aja. Sekarang mereka sedang mengalami suatu nasib yang hampir mirip dengan yang saya lakuin dulu. Mereka juga pengen tanya, Bang apa sih rasanya supaya bisa tegar? Ini yang bertanya siapa? Ya? Dokter Tifa atau Pak Roy? Dua-duanya oke kok. Pak gimana? Hadapi.
Dapat masalah itu perjalanan hidup. Semua orang hidup dapat masalah. Jangan lari dari masalah, dia akan kejar terus, tapi hadapi. Jangan berhenti. Saya bilang itu, kuncinya masalah hadapi ya. Jangan kau lari. Kau lari, kau dikejar sampai kemanapun. Tapi kau hadapi aja. Hadapi dengan dada terbuka. Saya udah hatam begitu, Pak. Jadi saya udah buktikan, itu benar. Jadi hadapi. Abang hatam. Artinya hatam dalam persoalan cobaan ini. Yang hampir sama Ya, kata Abang. ya. Kalau dalam pilihan Abang, kita nggak ingin milih sebetulnya, Ya. tapi kan bolehlah kita Boleh. ini. Dan bagi Abang, Dr. Tifa, Bang Roy ini cukup hatam atau bagaimana ketika dia menghadapi? Atau cukup tegar atau Tegar. tegar ya? Saya lihat itu tegar. Saya salut sama Bu Tifa. Luar biasa tuh. Tetap ini. Telepon sama saya kemarin. Saya bilang selamat ya. Bersyukur kepada Allah. Subhanallah, kuat. Allah nggak tidur. Lihat aja. Statement you benar di media itu saya salut. Itu benar. Kita tahulah perjalanan bagaimana hubungan-hubungan dalam republik ini kita tahu. Jadi ini nih sudah masih ada hal bagus. Bismillah. Insya Allah. Terima kasih Pak. Istirahatlah. Sebagai seorang yang sudah puluhan tahun menjadi polisi, Abang melihat akan bagaimana ini kasus di pengadilan? Saya bukan peramal. Ya, saya menyandarkan pada pengalaman. Iya, sekarang bola ada di tangan kejaksaan. Kita tunggu, kita lihat. Polri udah selesai dengan penyerahan kemarin. Tuntas, Polri. Sudah. Mari kita lihat sekarang bagaimana kejaksaan menyikapi perkara itu. Melihat. Jaksa menilai. Kalau jaksa memang memandang ini cukup unsur apa segala untuk diuji, diperiksa di pengadilan, maka jaksa akan bawa ini ke pengadilan. Di situ menjadi kewenangan hakim untuk memeriksa dan membuktikan dan memutusnya. Tapi kalau jaksa menganggap ini tidak layak untuk memenuhi syarat-syarat, apalagi sekarang KUHP baru ya. Iya. Saya juga belum baca banyak tuh buku baru tuh. Yang tahu saya KUHP lama, tapi beda-beda tipis aja itu. Cuma pindah-pindah pasal aja tuh. Itu kalau memang dianggap tidak ini, ya jaksa juga punya kewenangan untuk tidak meneruskan ke pengadilan kok. Punya. Menghentikan menghentikan kasus ya? Deponir perkara itu kewenangan jaksa agung, betul, Pak. betul. Bukan kewenangan Kapolri, bukan kewenangan jaksa agung tuh bisa mendeponir perkara kalau emang tidak pantas. Dan alasannya demi kepentingan umum bisa, itu hak jaksa, kita tunggu. Kalau dari sisi hukum kelihatannya seberapa persen peluang deponir ini, Bang? Hanya jaksa yang tahu. Betul. Hanya jaksa yang tahu. Saya kan bukan jaksa. Iya. Jadi kita lihat semua itu berdasarkan kuncinya satu, baik penyidik, jaksa, hakim satu. Satu namanya bukti objektif atau bukti material. Terus ditambah dengan keyakinan tadi. Faktor-faktor. Orang kan bisa bohong. Bukti material bisa, tapi ada hal keyakinan. Itu cuman orang-orang terlatih yang tahu itu. Dengan ilmunya segala macam. Kita serahkan sekarang, kita percayakan kepada pihak kejaksaan untuk melihat begitu, dan Bapak Kejaksaan punya kewenangan untuk menentukan apa itu, kita tunggu. Dan jangan lupa bahwa kita juga nih satu hal Pak ya, di balik ini semua ada satu hal yang lebih penting daripada itu, kita menjaga stabilitas negara. Tadi pagi berita karena saya Interpol dulu, jadi masih sering dengar berita internasional. Seluruh Eropa dan Amerika Barat itu tadi pagi suhunya 40 derajat Celcius, Pak. Udah mulai El Nino itu ya? Iya, aku nggak tahu kenapa itu 40 derajat. Saya khawatir ini global warming, segala macam. Makanya kita ini negara kepulauan, ini kita mesti juga itu jauh lebih penting untuk menyelamatkan diri. Ini juga nggak, keadilan itu juga penting, sangat penting, tetapi jangan kemudian menyita seluruh sehingga kita menjadi terlupakan hal penting. Bang, banyak sekali kritik yang sekarang harus dihadapi oleh institusi kepolisian. Kalau menurut Abang, Polri saat ini baik-baik saja atau ya banyak sekali persoalan? Wah, good point Pak. Ini dari dulu saya mau ngomong ini nih Pak.
kepolisian, Polri itu dalam negara ini, Pak, ibarat ini negara ini rumah, itu Polri itu adalah keranjang sampah, Pak. Segala macam kotoran dibuang sama penghuni rumah di kotak sampah, Pak. Yang itu Jadi Polri. kalau dia kotor, wajar dia tuh tempat sampah emang. Tapi rumah ini kalau nggak ada tempat sampah, maka sampahnya dibuang di tempat tidur, di ruang tamu, jorok di rumah kalau nggak ada tempat sampah. Jadi buat adik-adikku polisi, jangan sedih jadi hantaman berbagai pihak. Karena memang nampaknya fitrah kita jadi keranjang sampah. Tetapi dicatat, segala macam perjuangan itu ada. Buat orang-orang yang kerjanya cuma melempar sampah ke tempat kami, Polri. Iya, kalau nggak ada kami, tempat rumah Anda yang jorok. Jadi itu kami siap. Makanya saya selalu bilang buat adik-adik saya, jangan baper. Polisi, tolong jangan baper. Kalau misalnya di celatu begini, tegak. Memang jati diri kita, yang penting dicatat. Kenapa? Nggak ada kita pun di Republik ini, rakyat kita akan lebih kacau kalau kita nggak ada. Mungkin buat pejabat lagi saya juga mau pesan yang tukang ngantem polisi. Nggak ada polisi. Oh loh. Hari itu preman rampok-rampok pesta pora loh. Selesai. Ayo. Ya, tapi ya polisi juga dalam hal ini perlu berbenah diri, memperbaiki diri dari masa ke masa, jangan diam-diam di situ aja. Bang, Polri dalam metafor Abang adalah keranjang sampah. Ya. Tapi kan keranjang sampah di rumah kita pun ada kalanya penuh, ada kalanya agak kosong. Ya. Nah, saya ingin balik metafor itu. Sekarang kosong penuh banget, atau yang dulu-dulu kurang tidak terlalu penuh. Kalau kondisi sekarang ya, dulu kekotoran sampahnya nggak kelihatan karena nggak ada media, dikit. Sekarang media banyak, semua kelihatan sekarang. Artinya apa? Polri sekarang lebih terbuka kepada publik. Everybody knows apapun yang ada di polisi. Berarti dia sudah membuka diri. Pak, ciri orang-orang yang mau, siapapun institusi yang mau berubah lebih bagus, dia membuka diri dulu, telanjang dulu, biar ketahuan di mana, dia perbaiki, dia menjadi lebih bagus. Kalau yang menutup-nutupi, semuanya semua bilang hebat, dia tidak pernah berubah. Kalau menurut saya. Jadi, nggak apa-apa. Dengan keterbukaan polisi sekarang, manfaatkan supaya kita tahu semua, dia pun tahu, oh ini kekurangannya, kita adalah cerminnya polisi, Pak. Oke. Dengan kita, polisi tahu kekurangan dia mulai bergeliat untuk memperbaiki diri. Itu sangat penting. Jadi, teruskan. Koreksi polisi kalau dia salah, tapi jangan lupa imbangi kalau dia juga membuat satu kebaikan. Kita mesti adil juga. Saya sekarang kalau koreksi polisi, saya orang dalam polisi yang tukang koreksi polisi dari pangkat kapten, Pak, sampai jenderal, Pak. Bukan setelah pensiun aja saya berani ngomong begini. Dari dulu. Tetapi kalau ada yang benar, saya bilang yuk benar. Seperti sekarang protap apa? Yang Pak Ogro. 10. Bukan, Pak Ogro kemarin ngomong itu tentang rumah sakit. Kenapa? Loh, saya ini pernah ngalaminya. Aku dulu pejabat polisi. Saya sebelum diserahkan ke jaksa juga diperiksa dokter, Pak. Dicek semua, Pak. Kenapa ke rumah sakit? Bukan dokter Polda. Dokter Polda kalau datang ngecek cuma bawa alat tensi. Coba tensi gini. Ini sebetulnya prosedur, Pak, di KUHAP, Pak. Saya yakin siapapun tidak mau terima penyerahan kalau nggak jelas ini barang kondisinya gimana. Jaksa nggak mau terima Pak Roy Suryo dengan Bu Tifa kalau nggak yakin kondisi kesehatannya. Karena stres nih pasti nih. Jaksa juga nggak mau diterima 1 jam terus kejut-kejut Pak Roy-nya dengan Bu Tifa, dia disalahin. Cek dulu kondisi kesehatannya. Ternyata Pak Roy ada catatan katanya. Pak diabetes apa? Diabetes. Ini bahaya, apalagi kondisi begini, nggak mau cek dulu. Jadi kalau ada apa-apa di kejaksaan, nih dasarnya sudah ada nih. Itu prosedur yang dibuat. Dan itu yang bisa bikin Polri Kramat Jati. Di sana tuh rumah sakit Polri Kramat Jati super lengkap. Cek semua ada, mau saraf, mau jantung, mau apa ginjal ada kalau ada. Tapi kalau di Polda Metro dokter
Paling datang bawa tensi, alat tensi, nggak cukup. Saya pikir cuma itu. Itu. Bang, saya tadi pakai metafor. Sekarang saya tidak ingin pakai metafor karena abang juga Straightforward. jujur ya, minta kejujuran. Saya gini aja. Banyak orang mengatakan bahwa Kapolri saat ini kurang perform. Kurang perform. Iya, apa benar menurut abang? Kurang performnya kenapa? Ya agak terkesan lebih dipengaruhi politik, bla 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 bla. Apalagi beliau selalu dikaitkan dengan Solo. Dengan Pak Jokowi. Ya. Ya memang betul kondisinya dia diangkat oleh Pak Jokowi. Orang lihat sejarahnya beliau dulu Kapolres Tabes Solo waktu Pak Jokowi Wali kota. Artinya ada kedekatan emosional. Jangan lagi jadi itu rezeki dan takdirnya. Kita semua udah punya ini. Iya. Takdirnya begitu, selamat. Anda beruntung, bersyukurlah. Sekarang berbuatlah mensyukuri nikmat itu dengan perbuatan. Kalau sempurnanya nobody's perfect. Yeah. Jangankan saya pun punya kekurangan. Yeah. Dia pun punya kekurangan. Semua orang perlu tahu kekurangan untuk memperbaiki kekurangannya. Tugas kita kasih tahu tuh Pak Kapolri, apa kekurangannya Pak, ini itu mana, bapak begini, biar dia perbaiki. Dia punya power, dia punya segala, bersihkan, selesaikan. Apalagi beliau diperpanjang, punya waktu lebih banyak. Kalau soal kedekatan Jokowi, cuman beliau dan Pak Jokowi yang bisa jawab dan tahu itu. Kalau saya nggak berhak merasa menjawab. Dari abang sendiri tidak ada kritik terhadap kepemimpinan beliau sebagai orang yang lama di Polri tapi saat ini sudah menjadi sipil. Pak, apa media dan publik nggak tahu bagaimana kritiknya saya kepada Pak Kapolri hari ini? Udah banyak sekali. Bahkan saya bukan cuma di grup, langsung di media saya ngomong semua, nggak perlu saya ulang-ulang lah. Tetapi saya juga mesti adil. Saya akan begini kepada orang pada saat dia nggak benar. Tapi juga saya diam dan saya bilang selamat kalau Anda juga bagus. Itu sportivitas dan sikap sportivitas dan jujur. Kalau bikin lagi benar-benar saya hatam lagi. Tapi kalau misalnya bagus, begini lagi saya. Intinya begitu. Dan saya nggak begini-begini siapa-siapa hari ini. Saya hanya menjawab pertanyaan Bapak tentang Pak Ugro. Masalah Pak Ugro kemarin nampaknya karena itu anak letnan itu tidak layak saja pantas memperlakukan seorang abangnya, seniornya, mantan seniornya. Jangan lihat jenderalnya, tapi lihat dia sebagai seniormu. Karena apa? Kami seniormu juga sedih kalau diperlakukan kalian begitu. Tidak dilihat. Padahal dulu mungkin kau untuk jadi apa pangkat letnan, kau minta tantangan saya. Misalnya begitu. Jangan lupa kacang lupa kulit lah. Kami ini dihadapi dengan senyum, diundang suruh duduk, dikasih kopi, dongkol kami hilang. Kami ini begini. Purnawirawan ini diajak teman ngobrol, itu yang ditunggunya. Nggak minta yang lain. Terima kasih sekali atas waktu yang Abang berikan pada kami. Terima kasih. Sobat Madilog, Montesquieu pernah mengingatkan pengalaman selalu menunjukkan bahwa siapapun yang memegang kekuasaan cenderung tergoda untuk menyalahgunakannya. Karena itu masalah terbesar sebuah institusi bersenjata bukan semata penyalahgunaan kekuasaan. Masalah terbesarnya adalah ketika penyalahgunaan itu berhenti dianggap sebagai penyimpangan, lalu perlahan berubah menjadi kewajaran. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, tidak ada kebaikan pada kalian jika kalian tidak mau menyampaikan kebenaran kepada kami. Dan tidak ada kebaikan pada kami jika kami tidak mau mendengarnya. Barangkali disitulah inti seluruh percakapan Madilog kali ini. Sebuah institusi besar tidak runtuh pertama-tama karena serangan dari luar. Ia runtuh ketika kehilangan kemampuan untuk mendengar koreksi dari dalam dirinya sendiri. Jika kritik para purnawirawan tak lagi didengar, jika suara publik dianggap ancaman, jika kekuasaan lebih dihormati daripada kebenaran, maka yang hilang bukan hanya marwah institusi, yang hilang ada kepercayaan rakyat. Cogito ergo sum, aku berpikir, maka aku ada. Terima kasih sudah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.